Musim panas ekstrem telah mengubah wajah banyak kota di Tiongkok bagian selatan. Di beberapa wilayah, permukaan jalan menjadi begitu panas hingga mampu melunakkan telapak sepatu. Bahkan, setelah matahari terbenam, aspal dan beton masih terus memancarkan panas yang tersimpan sepanjang hari, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai urban heat island atau pulau panas perkotaan. Namun, pemandangan di jalanan justru menghadirkan sesuatu yang tidak terduga. Orang-orang tetap beraktivitas dengan relatif nyaman. Sebagian mengenakan perangkat yang tampak seperti syal biasa. Sebagian lainnya berdiri di bawah kabut putih yang sejuk tanpa menjadi basah. Di lokasi lain, seluruh kawasan bisnis didinginkan oleh sistem yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Bukan oleh pendingin udara konvensional seperti yang mungkin kita bayangkan. Menghadapi musim panas terpanas yang pernah tercatat, kota-kota di Tiongkok mulai mengubah cara mereka memandang pendinginan. Alih-alih menganggap panas sebagai persoalan yang harus diatasi oleh setiap individu melalui pendingin udara, para insinyur dan perencana kota mulai merancang lingkungan perkotaan agar secara alami mampu menahan dan mengurangi panas. Pendekatan ini melahirkan berbagai inovasi yang luar biasa. Sebagiannya memanfaatkan teknologi mutakhir seperti cat khusus yang mampu mendinginkan gedung pencakar langit tanpa menggunakan 1 watt pun listrik. Sebagian lainnya justru menghidupkan kembali prinsip arsitektur Tiongkok kuno yang telah berusia lebih dari 1000 tahun dan kini diterapkan pada bangunan-bangunan modern. Dalam video ini, kita akan melihat 8 strategi paling menarik yang digunakan Tiongkok untuk menjaga kota-kotanya tetap sejuk tanpa bergantung sepenuhnya pada pendingin udara tradisional. Nomor 8, pendingin udara luar ruangan yang viral. Anda mungkin pernah melihat videonya di internet tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Sebuah jalan yang ramai di kota Tiongkok dipenuhi pejalan kaki yang berbelanja, berjalan, dan menikmati makanan. Di atas kepala mereka, melayang lapisan kabut putih tipis, menyerupai awan rendah yang menggantung tepat di atas trotoar. Yang menarik, tidak seorang pun tampak basah. Tidak ada yang membuka payung atau berusaha menghindari kabut tersebut. Mereka hanya terlihat jauh lebih nyaman daripada yang seharusnya di tengah suhu yang sangat tinggi. Kabut itu bukan sekadar efek visual, itulah bagian dari sistem pendingin luar ruangan yang memanfaatkan salah satu prinsip paling mendasar dalam fisika, yaitu pendinginan evaporatif. Cara kerjanya sebenarnya cukup sederhana. Sistem ini memompa air melalui nosel bertekanan tinggi yang sangat halus sehingga air tidak keluar dalam bentuk tetesan biasa. Sebaliknya, air berubah menjadi jutaan partikel mikroskopis yang nyaris tidak terlihat. Karena ukurannya yang sangat kecil, partikel-partikel tersebut tidak sempat mencapai permukaan tanah. Saat melayang melewati udara yang panas, mereka langsung menguap. Proses penguapan ini membutuhkan energi. Untuk mengubah air cair menjadi uap, diperlukan panas yang diambil dari lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, setiap partikel air yang menguap menyerap sebagian panas dari udara. Ketika jutaan partikel melakukan proses yang sama secara bersamaan di sebuah persimpangan jalan atau kawasan ramai, efek pendinginannya menjadi sangat signifikan. Dalam hitungan menit, suhu udara di area tersebut dapat turun sekitar 5 hingga 8 derajat Celcius. Yang membuat teknologi ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa proses tersebut berlangsung di ruang terbuka, tempat yang selama ini hampir mustahil didinginkan menggunakan sistem pendingin konvensional. Karena ukuran partikel air yang sangat kecil, seluruh kabut menghilang sebelum menyentuh tanah. Akibatnya, pejalan kaki dapat berjalan langsung melewati awan tipis tersebut tanpa menjadi basah. Tidak ada genangan air, tidak ada trotoar yang licin, dan tidak ada pakaian yang lembab. Yang tersisa hanyalah udara yang terasa jauh lebih sejuk. Keunggulan lain dari sistem ini adalah efisiensi energinya. Pendingin udara konvensional bekerja dengan memanfaatkan refrigeran, menggunakan kompresor berdaya tinggi, sebuah proses yang terus-menerus membutuhkan konsumsi listrik besar untuk melawan hukum termodinamika. Sebaliknya, sistem pengkabutan hanya memerlukan pompa air dan sejumlah kecil air sebagai media pendingin. Konsumsi listriknya jauh lebih rendah dibandingkan sistem pendingin udara tradisional. Karena itulah, kota-kota dapat mendinginkan area publik seperti pasar, halte transportasi, kawasan wisata, hingga alun-alun dengan biaya energi yang jauh lebih kecil dibandingkan jika menggunakan sistem pendingin konvensional. Bahkan, untuk area yang pada dasarnya tidak mungkin dipasangi pendingin udara. Teknologi ini juga memperlihatkan pola pikir baru yang mulai diterapkan di berbagai kota di Tiongkok. Alih-alih bertanya, bagaimana cara membuat udara menjadi dingin? Para insinyur
mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bagaimana cara menghentikan panas sebelum sempat menumpuk? Dan pendekatan itulah yang membawa kita ke inovasi berikutnya, sebuah program yang tidak hanya bertujuan mendinginkan jalanan, tetapi juga berupaya memengaruhi kondisi cuaca itu sendiri. Nomor 7. Memanipulasi cuaca melalui penyemaian awan. Pada musim panas tahun 2022, Tiongkok menghadapi gelombang panas terkuat dan terpanjang dalam sejarah pencatatan modernnya. Selama lebih dari 60 hari, suhu ekstrem terus melanda berbagai wilayah, memecahkan rekor yang telah bertahan sejak sistem pencatatan suhu nasional dimulai pada tahun 1961. Dampaknya terasa di seluruh negeri. Sungai Yangtze, salah satu sungai terbesar di dunia, mengalami penyusutan drastis. Di beberapa lokasi, permukaan air surut hingga memperlihatkan dasar sungai yang retak-retak akibat kekeringan. Di Provinsi Sichuan, pembangkit listrik tenaga air yang selama ini memasok energi ke kota-kota yang berjarak lebih dari 1.000 km mengalami penurunan produksi hingga hanya sebagian kecil dari kapasitas normalnya. Krisis energi pun tak terhindarkan. Sejumlah pabrik diperintahkan menghentikan operasinya, sementara kebakaran hutan mulai menyebar di kawasan pegunungan sekitar Chongqing. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah Tiongkok mengambil langkah yang terdengar seperti adegan dalam film fiksi ilmiah. Mereka berusaha menciptakan hujan. Program ini dikenal sebagai modifikasi cuaca, dan hingga saat ini, Tiongkok mengoperasikan program modifikasi cuaca terbesar di dunia. Prinsip di balik teknologi ini berpusat pada senyawa kimia bernama perak iodida. Struktur kristalnya memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan kristal es. Kemiripan inilah yang membuat uap air di dalam awan mudah menempel pada partikel perak iodida dan mulai membeku. Seiring waktu, kristal-kristal es tersebut terus membesar. Ketika bobotnya menjadi cukup berat, kristal itu akhirnya jatuh menuju permukaan sebagai presipitasi atau hujan. Dengan cara ini, awan yang sebelumnya mungkin hanya melintas tanpa menghasilkan setetes hujan dapat didorong untuk melepaskan kandungan airnya. Namun, proses memasukkan perak iodida ke dalam awan merupakan bagian yang paling dramatis. Untuk melakukannya, Tiongkok memanfaatkan berbagai jenis peralatan. Mulai dari roket yang ditembakkan dari darat, senjata anti pesawat yang meluncurkan batang perak iodida seukuran rokok langsung ke atmosfer, hingga pesawat terbang yang memasuki lapisan awan untuk menyebarkan material tersebut. Tetapi, salah satu metode yang paling mengesankan adalah penggunaan drone. Selama krisis tahun 2022, Tiongkok mengerahkan drone Wing Luong, pesawat tanpa awak berukuran besar yang pada awalnya dikembangkan untuk keperluan militer, ke langit Sichuan yang dilanda kekeringan. Dalam satu misi yang berlangsung selama beberapa jam, drone tersebut membakar sekitar 20 batang suar berisi perak iodida, menyebarkan partikel ke area yang mencakup ribuan kilometer persegi. Tujuannya adalah mendorong awan yang telah lama enggan menurunkan hujan, agar akhirnya melepaskan kandungan airnya. Setelah operasi penyemaian awan dilakukan, suhu di beberapa wilayah provinsi mulai menurun. Di sejumlah daerah yang sebelumnya mengalami kekurangan air parah, curah hujan bahkan meningkat hingga masyarakat harus bersiap menghadapi potensi banjir. Meskipun demikian, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Penyemaian awan bukanlah teknologi ajaib yang dapat mengendalikan cuaca sesuka hati. Metode ini hanya dapat bekerja apabila awan memang telah mengandung uap air sejak awal. Bahkan dalam kondisi yang paling ideal sekalipun, penyemaian awan hanya mampu meningkatkan curah hujan dalam jumlah yang terbatas. Teknologi ini tidak dapat menciptakan badai dari langit yang benar-benar cerah. Yang dapat dilakukannya adalah mendorong awan yang sudah berada di ambang menghasilkan hujan agar benar-benar melepaskan kandungan airnya. Bagi kota-kota yang sedang dilanda panas ekstrem, hujan memiliki dua manfaat sekaligus. Pertama, hujan secara langsung menurunkan suhu udara melalui proses pendinginan alami. Kedua, hujan membantu mengisi kembali sungai, waduk, dan sumber-sumber air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, ini merupakan upaya mengelola panas dalam skala atmosfer. Namun, solusi berikutnya dalam daftar ini sama sekali tidak berasal dari laboratorium modern maupun pusat kendali drone berteknologi tinggi. Sebaliknya, jawabannya berasal dari sebuah gagasan yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Nomor 6, rahasia berusia 1000 tahun, sumur langit. Ada sebuah pertanyaan menarik untuk dipikirkan. Jika para pembangun Tiongkok kuno mampu menjaga rumah tetap sejuk selama musim panas yang lembab dan menyengat tanpa listrik, tanpa kipas angin, dan tanpa mesin apapun, mengapa pengetahuan itu pernah terlupakan? Faktanya, mereka memang berhasil melakukannya. Dan kini, para arsitek modern mulai kembali mempelajari serta menerapkan teknik yang telah berusia lebih dari 1000 tahun tersebut.
Masuklah ke rumah-rumah tradisional di wilayah Huizhou kuno yang terletak di Tiongkok bagian selatan dan timur, maka Anda akan menemukan sesuatu yang tidak biasa di pusat bangunannya. Bukan ruang tamu, bukan pula aula utama, melainkan sebuah bukaan vertikal berupa halaman sempit yang menjulang tinggi hingga menembus atap dan terbuka langsung ke langit. Dalam bahasa Mandarin, ruang ini dikenal sebagai Tianjing atau sumur langit. Pada pandangan pertama, sumur langit mungkin tampak sekadar sebagai elemen dekoratif. Sebuah ruang kecil yang menghadirkan cahaya alami, hujan, dan udara terbuka ke jantung rumah yang tertutup. Namun, fungsi sebenarnya jauh lebih canggih daripada itu. Sumur langit pada dasarnya merupakan sebuah sistem pendingin pasif yang bekerja sepenuhnya mengikuti hukum fisika. Prinsipnya berawal dari sifat alami udara panas. Udara panas selalu bergerak naik. Di rumah-rumah dengan sumur langit, seluruh ruangan dibangun mengelilingi poros vertikal tersebut. Dinding-dinding tinggi di sekitarnya menghalangi sinar matahari langsung mencapai dasar halaman, sehingga bagian bawah bangunan tetap teduh dan relatif sejuk. Udara di area ini menjadi lebih dingin dan lebih berat. Sementara itu, udara hangat yang terbentuk di dalam rumah secara alami naik menuju bagian atas sumur langit, kemudian keluar melalui bukaan di atap, persis seperti panas yang bergerak keluar melalui cerobong asap. Saat udara panas keluar, tekanan udara di dalam bangunan berubah dan secara alami menarik udara yang lebih sejuk masuk melalui ruangan-ruangan di bagian bawah untuk menggantikannya. Hasilnya, seluruh rumah berubah menjadi sistem ventilasi alami yang bekerja terus-menerus. Proses ini berlangsung secara perlahan, hampir tanpa suara dan sepenuhnya mandiri. Tidak ada komponen yang bergerak, tidak ada konsumsi listrik, tidak ada tagihan energi. Yang bekerja hanyalah bentuk bangunan itu sendiri, dan sistem ini terbukti efektif. Berbagai penelitian terhadap rumah-rumah tradisional dengan sumur langit di Tiongkok bagian selatan menunjukkan bahwa suhu di dalam bangunan dapat tetap beberapa derajat Celcius lebih rendah dibandingkan suhu udara di luar pada hari-hari yang panas. Pengetahuan ini juga tidak sepenuhnya hilang. Di Tiongkok masih terdapat para pengrajin yang telah mengabdikan lebih dari 3 dekade hidup mereka untuk merestorasi rumah-rumah bersejarah tersebut. Atas dedikasi itu, mereka diakui pemerintah sebagai pemegang warisan budaya tak benda, menjaga agar teknik konstruksi kuno ini tetap lestari hingga sekarang. Namun, disinilah kisah sejarah mulai berubah menjadi kisah masa depan. Para insinyur modern menyadari bahwa inti dari teknologi ini bukanlah halaman terbukanya, melainkan bagaimana udara mengalir melalui bangunan. Dengan pemahaman tersebut, prinsip yang sama mulai diterapkan pada arsitektur modern. Di Provinsi Guangdong, misalnya, sebuah menara setinggi 68 lantai dirancang menggunakan saluran-saluran vertikal di bagian dalam bangunan. Saluran ini pada dasarnya berfungsi sebagai pipa angin raksasa yang mengarahkan sirkulasi udara alami dari bawah ke atas, dengan prinsip kerja yang sama seperti sumur langit pada rumah tradisional. Hasilnya, sebuah konsep yang lahir lebih dari 1000 tahun lalu kini membantu mendinginkan gedung pencakar langit modern, mengurangi ketergantungan lantai-lantai bangunan terhadap sistem pendingin mekanis. Kisah ini mengingatkan kita bahwa masyarakat kuno bukanlah masyarakat primitif. Mereka telah menemukan solusi untuk berbagai persoalan lingkungan menggunakan pemahaman mendalam tentang alam dan fisika. Masalah-masalah yang di era modern justru lebih sering kita serahkan sepenuhnya kepada mesin. Dan berbicara tentang lingkungan tempat kita berpijak, inovasi berikutnya berangkat dari sebuah kesalahan yang tanpa disadari telah tertanam di hampir setiap kota di dunia, termasuk mungkin kota tempat Anda tinggal saat ini. Nomor 5. Mengapa jalanan memanggang kota? Saat berjalan di luar pada hari yang terik, cobalah arahkan pandangan Anda ke permukaan jalan. Aspal hitam yang setiap hari kita pijak ternyata menyimpan sebuah fakta yang jarang disadari. Material inilah yang menjadi salah satu penyebab terbesar mengapa kota-kota terasa seperti oven raksasa saat musim panas. Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar memikirkannya. Masalahnya terletak pada sifat dasar aspal hitam itu sendiri. Aspal konvensional merupakan salah satu permukaan penyerap panas paling efektif yang pernah secara sengaja digunakan dalam pembangunan kota. Tingkat reflektivitasnya sangat rendah, hanya sekitar 5 hingga 10%. Artinya, lebih dari 90% energi matahari yang mengenainya akan diserap, bukan dipantulkan kembali. Akibatnya, pada siang hari di musim panas, suhu permukaan jalan dapat dengan mudah melampaui 60 derajat Celcius. Bahkan di beberapa lokasi mencapai lebih dari 70 derajat Celcius. Suhu setinggi itu cukup untuk menyebabkan cedera pada kulit jika terjadi kontak langsung.
Namun, persoalannya tidak berhenti di sana. Aspal tidak hanya menjadi panas, ia juga berfungsi seperti baterai penyimpan panas. Sepanjang hari, jalan menyerap energi matahari dalam jumlah besar. Kemudian, ketika matahari telah terbenam dan udara seharusnya mulai terasa lebih sejuk, panas yang tersimpan itu perlahan dipancarkan kembali ke lingkungan sekitarnya. Inilah salah satu alasan utama mengapa kota tetap terasa panas hingga larut malam, sementara wilayah pedesaan di sekitarnya mulai mendingin. Fenomena ini dikenal para ilmuwan sebagai pulau panas perkotaan atau urban heat island. Dengan kata lain, sebuah kota benar-benar berubah menjadi pulau panas yang dikelilingi oleh wilayah yang suhunya lebih rendah. Dan permukaan jalan merupakan salah satu radiator terbesar yang terus mempertahankan panas tersebut. Karena itulah, sejumlah kota di Tiongkok seperti Guangzhou dan Shenzhen memilih mengatasi masalah ini langsung dari sumbernya. Mereka mulai mengganti permukaan jalan menggunakan teknologi yang dikenal sebagai perkerasan dingin atau cool pavement. Pendekatan ini terdiri dari beberapa lapisan yang saling melengkapi. Lapisan pertama adalah material pemantul sinar matahari. Alih-alih menggunakan permukaan hitam yang menyerap hampir seluruh energi matahari, lapisan ini dirancang untuk memantulkan sebagian besar radiasi matahari kembali ke atmosfer sebelum sempat berubah menjadi panas yang tersimpan di dalam jalan. Lapisan kedua berupa cat penghalang termal. Fungsinya adalah memperlambat proses perpindahan panas dari permukaan menuju lapisan aspal di bawahnya, sehingga jalan tidak menyimpan energi panas sebanyak sebelumnya. Sementara itu, lapisan ketiga menggunakan material berpori yang mampu menahan kelembapan. Ketika air yang tersimpan di dalam pori-pori tersebut menguap, proses penguapan akan menyerap panas dari permukaan jalan. Prinsip kerjanya sama seperti sistem pengkabutan yang telah kita bahas pada nomor 8. Hanya saja kali ini mekanismenya dibangun langsung ke dalam struktur jalan. Hasilnya dapat diukur secara nyata. Berbagai uji lapangan menunjukkan bahwa teknologi perkerasan dingin mampu menurunkan suhu permukaan jalan sekitar 7 hingga 14 derajat Celcius dibandingkan aspal hitam konvensional yang berada di bawah paparan sinar matahari yang sama. Sekarang bayangkan, jika penurunan suhu seperti itu diterapkan bukan hanya pada satu ruas jalan, melainkan di seluruh jaringan jalan utama sebuah kota. Dampaknya tidak lagi sekadar mendinginkan permukaan jalan. Teknologi ini membantu menurunkan suhu seluruh kawasan perkotaan dengan mengurangi efek pulau panas, terutama pada malam hari ketika panas yang tersimpan biasanya masih terus dipancarkan ke lingkungan sekitar dan mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang beristirahat. Nomor 4, cat yang mendinginkan tanpa listrik. Bayangkan sebuah lapisan cat biasa. Anda mengoleskannya ke atap atau dinding sebuah bangunan, lalu bangunan itu menjadi lebih dingin, tanpa kabel, tanpa sumber listrik, tanpa mesin. Yang lebih mengejutkan lagi, lapisan ini tetap bekerja, bahkan ketika terpapar sinar matahari langsung yang sangat terik. Sekilas, hal itu terdengar mustahil. Bagaimana mungkin sebuah lapisan pasif yang tidak memiliki sumber energi sama sekali mampu membuat sebuah bangunan lebih dingin daripada udara di sekitarnya? Jawabannya adalah karena teknologi ini tidak benar-benar melawan panas. Sebaliknya, ia membuang panas tersebut langsung keluar angkasa. Teknologi ini dikenal sebagai pendinginan radiasi pasif, passive radiative cooling, dan bekerja melalui dua mekanisme sekaligus. Mekanisme pertama relatif mudah dipahami. Lapisan cat ini dirancang untuk memantulkan hampir seluruh radiasi matahari yang mengenainya. Dengan begitu, sebagian besar energi matahari tidak pernah sempat diserap oleh permukaan bangunan. Permukaan yang sangat putih dan sangat reflektif memang secara alami akan tetap lebih dingin dibandingkan permukaan gelap. Namun, justru mekanisme kedualah yang membuat teknologi ini begitu luar biasa. Setiap benda yang memiliki suhu akan memancarkan energi dalam bentuk radiasi inframerah. Tubuh manusia melakukannya. Permukaan jalan juga melakukannya. Begitu pula dengan gedung-gedung di sekitar kita. Dalam kondisi normal, radiasi panas tersebut hanya berpindah dalam jarak yang relatif pendek sebelum akhirnya diserap kembali oleh atmosfer atau benda-benda lain di sekitarnya. Akibatnya, panas tetap terperangkap di lingkungan sekitar. Namun, atmosfer bumi memiliki sebuah jendela alami pada rentang panjang gelombang inframerah tertentu. Radiasi yang dipancarkan tepat pada panjang gelombang tersebut dapat menembus atmosfer tanpa banyak terhalang, lalu terus bergerak menuju ruang angkasa yang suhunya mendekati nol mutlak. Disinilah keunggulan teknologi ini. Lapisan cat tersebut dirancang agar memancarkan panas tepat pada rentang panjang gelombang yang dapat lolos melewati atmosfer. Artinya,
permukaan bangunan secara terus-menerus membuang panasnya langsung ke ruang angkasa selama 24 jam sehari, tanpa membutuhkan 1 watt listrik pun. Karena panas dilepaskan lebih cepat daripada energi matahari yang berhasil diserap, suhu permukaan bangunan bahkan dapat menjadi lebih rendah daripada suhu udara di sekitarnya, meskipun berada di bawah sinar matahari penuh. Inilah bagian yang sering kali terasa bertentangan dengan intuisi kita. Namun, teknologi ini bukan lagi sekadar konsep laboratorium. Sebuah tim peneliti dari Hong Kong telah mengembangkan versi komersial dari cat pendingin ini, dan hasil pengujiannya sangat mengesankan. Pada atap yang terpapar sinar matahari langsung, lapisan tersebut mampu menurunkan suhu permukaan secara signifikan dibandingkan atap biasa. Di dalam bangunan, suhu ruangan juga tercatat turun sekitar 10 derajat Celcius. Penurunan suhu tersebut berarti kebutuhan pendingin udara ikut berkurang secara drastis, sehingga konsumsi energi untuk pendinginan dapat dihemat hingga sekitar 40%. Kini, lapisan pendingin ini telah digunakan dalam ratusan proyek di puluhan negara. Sebuah bangunan yang mampu mendinginkan dirinya sendiri dengan memancarkan panas langsung ke langit selama 24 jam setiap hari tanpa biaya energi. Namun, jika inovasi ini berfokus pada satu bangunan, maka teknologi berikutnya mengambil pendekatan yang jauh lebih besar. Bukan lagi mendinginkan satu gedung, melainkan seluruh kawasan kota dari satu sumber pendingin. Nomor 3, pendingin udara bawah tanah raksasa. Bayangkan sebuah kawasan bisnis modern, puluhan gedung pencakar langit, perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan apartemen. Sekarang bayangkan bagaimana kawasan sebesar itu biasanya didinginkan. Setiap bangunan memiliki sistem pendingin udaranya sendiri. Artinya, terdapat ribuan unit ACE yang bekerja secara terpisah. Masing-masing menggunakan kompresornya sendiri. Masing-masing mengonsumsi listriknya sendiri. Masing-masing berpotensi mengalami kebocoran refrigeran. Dan semuanya berusaha melawan panas yang sama, tetapi dilakukan secara terpisah. Tiongkok melihat pendekatan tersebut sebagai sebuah pemborosan. Muncullah pertanyaan sederhana. Mengapa menggunakan ribuan mesin kecil untuk mendinginkan satu kawasan jika seluruh pekerjaan itu dapat dilakukan oleh satu sistem raksasa yang jauh lebih efisien? Jawabannya adalah district cooling atau sistem pendinginan distrik. Di kawasan Qianhai, Shenzhen, konsep ini telah diterapkan dalam skala yang sulit dibayangkan. Beberapa lantai di bawah permukaan tanah berdiri sebuah instalasi raksasa yang, menurut seorang jurnalis yang pernah mengunjunginya, lebih menyerupai sebuah pabrik daripada mesin pendingin. Nomor 2, pendingin bertenaga surya untuk ruang publik. Nomor 1, perangkat pendingin di saku Anda. Menariknya, setelah membahas drone penyemai awan, cat yang memancarkan panas keluar angkasa, hingga sistem pendinginan distrik yang tersembunyi di bawah tanah, teknologi yang menempati posisi pertama justru merupakan yang paling kecil. Teknologi ini bersifat personal, harganya relatif terjangkau, digunakan di mana-mana, dan mungkin menjadi inovasi dalam daftar ini yang paling banyak membantu melindungi manusia dari dampak panas ekstrim. Jika Anda berjalan di jalanan Tiongkok pada puncak musim panas, perangkat-perangkat ini dapat ditemukan hampir di mana saja, asal Anda tahu apa yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah alat berbentuk seperti headphone yang dikenakan mengelilingi leher. Perangkat ini secara terus-menerus meniupkan udara sejuk ke area leher dan wajah penggunanya. Ada pula kipas genggam berukuran kecil yang dilengkapi semprotan air terintegrasi. Saat digunakan, kipas tersebut menghasilkan aliran udara yang dipadukan dengan kabut air halus sehingga menciptakan efek pendinginan evaporatif tambahan. Selain itu, tersedia pula jaket dan rompi yang telah dilengkapi kipas bertenaga baterai di bagian dalamnya. Saat kipas bekerja, pakaian akan sedikit mengembang karena udara dipompa secara konstan ke seluruh tubuh pemakainya, membantu mengurangi panas yang terperangkap di dalam pakaian. Dengan kata lain, semua perangkat ini merupakan bentuk pendingin udara portabel pribadi. Di Tiongkok, teknologi tersebut berkembang sangat cepat, dari sekadar produk unik menjadi perlengkapan sehari-hari yang digunakan secara luas. Salah satu perangkat yang paling menarik adalah pendingin leher. Versi yang lebih canggih tidak hanya menghembuskan udara. Perangkat ini memiliki pelat logam yang menempel langsung pada bagian belakang leher pengguna. Di balik pelat tersebut terdapat sebuah chip pendingin solid state berukuran kecil. Ketika dialiri listrik, chip ini menciptakan sisi yang menjadi sangat dingin. Pelat logam kemudian menyerap panas langsung dari kulit di bagian belakang leher, salah satu area tubuh tempat aliran darah berada paling dekat dengan permukaan. Dengan mendinginkan darah yang mengalir melalui area tersebut, panas dari seluruh tubuh dapat dikurangi secara lebih efektif. Sejumlah produsen elektronik di Tiongkok terus menyempurnakan teknologi ini dari tahun ke tahun hingga menjadi perangkat yang lebih ringan, lebih senyap, dan lebih bertenaga. Namun, alasan mengapa teknologi ini penting sebenarnya jauh melampaui sekadar kenyamanan.
Banyak orang menganggap kipas pribadi hanya sebagai aksesori kecil yang menyenangkan untuk dimiliki. Padahal, di negara yang secara rutin menghadapi gelombang panas pemecah rekor, di mana jutaan orang tetap harus bekerja, bepergian, dan beraktivitas di luar ruangan, perangkat yang mampu menjaga suhu inti tubuh tetap berada dalam batas aman, bukan lagi sekadar sebuah gadget. Serangan panas bukanlah masalah sepele. Kondisi tersebut dapat berakibat fatal. Karena itu, pendingin portabel yang murah, mudah dibawa, dan dapat digunakan kapan saja ketika suhu mulai membahayakan menjadi garis pertahanan nyata bagi ratusan juta orang, terutama mereka yang tidak dapat secara langsung merasakan manfaat dari sistem pendinginan listrik, jalan reflektif, atau infrastruktur kota lainnya. Dan pada akhirnya, perangkat kecil ini mencerminkan filosofi yang menjadi benang merah dari seluruh daftar yang telah kita bahas. Tiongkok tidak hanya membangun pendingin udara yang lebih besar, mereka memilih menyerang panas dari berbagai arah secara bersamaan. Dari langit melalui drone penyemai awan, dari permukaan tanah melalui jalan dengan perkerasan dingin, dari atap bangunan menggunakan cat yang memancarkan panas keluar angkasa, dari bawah jalan melalui sistem distribusi air dingin berskala kota, hingga akhirnya langsung kepada setiap individu melalui perangkat pendingin yang dapat dikenakan di leher atau dibawa kemana saja. Pendingin udara konvensional hanya mendinginkan sebuah ruangan. Pendekatan Tiongkok adalah mendinginkan kota, ruang publik, dan manusianya secara bersamaan. Itulah 8 cara Tiongkok menjaga kota-kotanya tetap sejuk tanpa bergantung sepenuhnya pada pendingin udara tradisional.